Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Karim artinya mulia. Di dalam Al-Quran disebut 27 kali. Di antara 27 yang mengenai Allah disebut Karim 2 kali dalam Al-Quran. Mereka yang dimuliakan oleh Allah, diberi karamah oleh Allah, disebut mukramun 3 kali dalam Al-Quran, disebut mukramin 2 kali dalam Al-Quran. Manusia yang dimuliakan oleh Allah, para rasul, para nabi, para ulama yang salih, para aulianya Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara karamah kemuliaan yang diberikan kepada orang-orang yang dimuliakan Allah, kemuliaan, bahkan mukjizat, itu termasuk kemuliaan yang diberikan Allah kepada manusia. Satu di antaranya kemuliaan berupa mukjizat perpindahan penyakit dari satu daerah ke daerah lain. Saya baca di dalam kitab Sahih Muslim, Syarah An-Nawawi, juz 9, hadis nomor 3329. Ketika Madinah terjadi wabah penyakit, Abu Bakar sakit radhiyallahu anhu, Bilal radhiyallahu anhu juga sakit. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabatnya sakit. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma habib ilainal Madinah. Ya Allah, cintakan kepada kami semua kota Madinah. Kama habbabta Makkata aw asyadda, seperti engkau membuat kita cinta kepada Makkah atau lebih mencintai Madinah daripada Makkah. Wasahhiha, dan jadikan kota Madinah ini kota yang sehat. Wabarik lana fi sa'iha, dan berkahi kepada kami semua timbangan soknya Madinah. Sok itu kurang lebih 2,5 kilo, 2,5 kilogram. Wa muddiha, dan timbangnya mudnya Madinah 6 ons seperempat. Kalau mud itu timbangan 6 ons seperempat di kota Madinah, kurang lebih 6 ons seperempat. Itu kalau mud. Kalau sok 2,5 kilogram. Nah, ini adalah timbangan-timbangan di Madinah. Rasulullah SAW mendoakan berkah, juga mendoakan Madinah menjadi kota sehat. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahawil hummaha ilal Juhfah, dan pindahkan demam, panas demam di kota Madinah, pindahkan ke daerah Juhfah. Wahawil hummaha, ya Allah, dan pindahkan demam panas yang ada di kota Madinah, pindahkan ilal Juhfah, ke daerah Juhfah. Kenapa ke daerah Juhfah? Al-Imam Nawawi dalam syarahnya mengatakan, kana sakinul Juhfah fi dalikal waqti Yahudan.
Pada waktu itu penduduk kota Juhfah itu Yahudi. Boleh mendoakan sakit untuk mereka orang kafir. Fafihi dalilun lid-du'a. Dalam hadis ini adalah dalil mendoakan alal kuffar, pada orang kafir, bil amrad, mendoakan sakit, wal asqam, mendoakan sakit, wal halak, mendoakan kerusakan. Tapi tidak merusak, tidak menyakiti, ya, tidak melakukan teroris, tapi mendoakan sakit bagi mereka orang kafir yang memusuhi Islam seperti Yahudi Juhfah. Wa fihi du'a lil muslimin bisihah. Dalam hadis ini mendoakan umat Islam supaya sehat. Wa tibi biladihim, dan daerahnya baik. Wal barakah fiha, daerahnya barokah. Nah, ini merupakan mukjizat Nabi sekaligus karamahnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah mukjizat memindahkan penyakit dari satu daerah ke daerah lain dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, karomah kekebalan tubuh dari racun. Bagaimana tubuh itu tidak reaktif, tidak kena bahayanya racun. Ini suatu karamah. Saya baca di dalam kitab Majmu'ul Fatawa karya Ibnu Taimiyah di juz 11 halaman 133. Ibnu Taimiyah mengatakan di sini, wa Khalid bin Walid khasara khisnan mani'an. Khalid bin Walid sedang mengepung benteng yang kokoh, benteng orang-orang kafir, musuh Islam, orang-orang kafir yang sedang memusuhi Islam. Faqalu, dikepung oleh Khalid bin Walid. Kemudian mereka mengatakan, la nuslimu, kita tidak mau masuk Islam, hatta tashrabas summa, sehingga kamu Khalid bin Walid berani meminum racun. Fasyaribahu, kemudian diminum oleh Khalid bin Walid. Falam yadurrahu, dan racun itu tidak membahayakan pada diri Khalid bin Walid. Ini tidak bisa ditiru untuk kita. Ini adalah karamah. Tidak boleh ditiru oleh setiap manusia. Ini adalah karamah, yaitu karamahnya seorang wali yang diberi ketahanan tubuh oleh Allah, tidak mengalami bahaya racun. Termasuk racun-racun yang tersebar melalui udara, bahaya virus, bahaya bakteri, dan sebagainya. Yang ketiga, karomah menghentikan gempa bumi. Saya baca di dalam kitab Jami'u Karamatil Awliya, Jami'u Karamatil Awliya karya Yusuf An-Nabhani di jilid 1 halaman 157-158. Beliau menukil dari kitab Asy-Syamil karya Imamul Haramain bahwa pernah terjadi gempa bumi pada zaman Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Ibnu Khattab berpidato, membaca hamdalah, memuji kepada Allah, dan bumi masih bergoncang, masih terjadi gempa. Kemudian Umar bin Khattab
memukulkan cambuknya pada bumi yang gempa itu. Seraya Umar bin Khattab mengatakan, bumi, tetaplah jangan bergerak, tetap tenang jangan bergerak. Alam adil alaik, apakah aku belum melakukan keadilan di atasmu? Alam adil alaik, apakah aku Umar bin Khattab belum menjalankan keadilan di atasmu wahai bumi? Fastaqarrat min waktiha, seketika di waktu itu bumi menjadi tenang. Ini adalah karamah Umar bin Khattab menghentikan gempa bumi. Yang ketiga. Yang keempat, mukjizat sekaligus karamah, mukjizatnya Rasulullah SAW sekaligus karamahnya sahabat Nabi SAW, yaitu menurunkan hujan. Menurunkan hujan. Saya baca di dalam kitab Sunan Ad-Darimi. Sunan Ad-Darimi, karya Imam Ad-Darimi, Abu Muhammad Abdullah ibn Abdurrahman Ad-Darimi, di jilid 1 halaman 43-44. Ini juga dikutip oleh As-Sayyid Muhammad ibn Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Mafahim Yajibu an Tussahah. Suatu ketika terjadi paceklik, tidak ada hujan yang parah di kota Madinah. Kemudian mereka melaporkan kesulitan ini, kesedihan ini, musibah ini kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Oleh Sayyidah Aisyah, beliau mengatakan, kalian lihat di kuburan Nabi SAW, pergi lihatlah kuburan Nabi SAW, faj'alu minhu kawan ila sama, jadikan dari kuburan Nabi itu lubang angin yang menuju ke arah langit. Jadi lubang makam Nabi dibuat lubang yang arahnya ke langit, hatta la yakuna bainahu wa bainas sama'i saqfun. Tidak ada antara makam Nabi dan langit itu atap. Jadi di atas makam Nabi itu, di atasnya itu yang menutup, itu dilubangi. Dilubangi, dibuka. Ya. Dibuka. Ya. Bukan kuburnya yang dilubangi ya. Jadi apa itu, dari makam Nabi itu ada ruang, ada celah dari makam Nabi itu, pokoknya ada celah, lubang yang akses ke langit, supaya antara makam Nabi dan langit itu tidak ada atap. Kemudian fafa'alu, mereka lakukan. Begitu mereka melakukan, famutirna mataran, maka kita mendapatkan dari Allah limpahan air hujan. Hatta nabatal usbu, sampai rumput-rumput itu tumbuh. Wasaminatil ibil, dan onta-onta ini gemuk. Hatta tafattaqat minasyahmi, sehingga onta-onta itu gemuk memproduksi lemak. Fasummiya amal fatqi, maka dinamakan tahun fatqi, yaitu kesuburan. Ini adalah mukjizat Nabi SAW dan sekaligus karamahnya Aisyah radhiyallahu anha, memberikan petunjuk bagaimana hujan itu turun melalui membuka celah akses, dibuka dari makam Nabi ke arah langit. Karamah yang kelima,
yaitu karomah mengalirkan sungai. Saya baca di dalam kitab Tarikh Madinah Dimaskah karya Ibnu Asakir, ya, karya Ibnu Asakir jilid 44, kitab ini terdiri 80 jilid. Di jilid 44 halaman 337 diceritakan di sini ketika Amrun bin As menguasai Mesir. Di Mesir itu ada tradisi manusia dijadikan tumbal untuk sungai Nil, yakni seorang gadis dengan izin orang tuanya itu menjadi tradisi untuk dilemparkan di sungai Nil, dan itu sangat bertentangan dengan syariat Islam. Amrun bin As melaporkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sekaligus melaporkan sungai Nil tidak mengalirkan air. Debit air di sungai Nil sangat berkurang. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengirimkan sebuah tulisan dari Umar bin Khattab untuk sungai Nil, ditulis dalam satu bitaqah. Bitaqah itu kartu. Diterima oleh Amrun bin As. Di dalam bitaqah kartu tersebut ada surat dari Umar bin Khattab untuk sungai Nil. Dalam suratnya itu, dalam bitaqah, dalam kartu itu ada tulisan min Abdillah Umar Amiril Mukminin, dari hamba Allah Umar yang memerintah segenap orang beriman, ila Nili Misra, kami tujukan untuk sungai Nil, amma ba'du, fa in kunta innama tajri min qibalika fala tajri. Wahai sungai Nil, maka apabila kamu itu mengalir dengan keinginanmu sendiri, dari arahmu sendiri, fala tajri, janganlah kamu mengalir. Wa in kana Allahu al-wahidul qahhar yujrik, dan apabila Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa, Maha Menang, yang mengalirkan kamu, fanas'alullaha al-wahid al-qahhar, maka kami memohon kepada Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa, ayyujriyak, untuk mengalirkan airmu, wahai sungai Nil. Kemudian kartunya Umar ini setelah dibaca oleh Amrun bin As, dilemparkan dalam sungai Nil. Dilemparkan dalam sungai Nil. Maka hari esoknya, waqad ajrahullah, Allah telah mengalirkan sungai Nil. Debitnya sittata asyara dhira'an fi lailatin wahidah. Semalam ketinggian sungai Nil sudah mencapai 16 dhira'. Debit air yang sudah luar biasa. Maka Allah memberikan pertolongan kepada penduduk Mesir yang hampir saja putus asa meninggalkan Mesir karena tidak ada air di sungai Nil. Ini adalah karomahnya Umar bin Khattab. Nah, maka dalam menghadapi virus COVID-19, menghadapi corona COVID-19 dan musibah-musibah yang lain, maka kita bertawassul dengan karomahnya, dengan tentunya dengan berkahnya tawassul dengan keberkahan Rasulullah SAW, tawassul dengan para walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk para sahabat, termasuk Khalid ibn Walid,
Umar bin Khattab, Aisyah radhiyallahu anhum. Nah, kita tawassul dengan beliau-beliau ini, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara beliau-beliau ini dan karomahnya, supaya kita, negara kita Indonesia yang tercinta ini diselamatkan oleh Allah, dijadikan negara yang sehat secara fisik, jasmani, rohani, akhlaknya, akidahnya, dan dijadikan bangsa yang baik. Nah, bagaimana tawassul dengan orang-orang saleh yang sudah meninggal dunia? Saya baca di dalam kitab Al-Ajwibatul Ghaliyah fi Aqidatil Firqah An-Najiyah. Al-Ajwibatul Ghaliyah fi Aqidatil Firqah An-Najiyah, karya Habib Zainul Abidin Ba'alawi, di halaman 79 beliau mengutip hadis Sunan Ibni Majah tentang orang yang keluar dari rumah untuk menunaikan sholat dan berdoa tawassul, dan tawassulnya diantaranya adalah Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina alaik. Ya Allah, kami memohon kepadamu dengan perantara haknya orang-orang yang memintamu, wa bihaqqir raghibina ilaik, dan dengan haknya orang-orang yang mencintaimu. Nah, ini tawassul. Nah, ini tawassul. Orang-orang yang meminta kepada Allah, yang doanya dikabulkan, orang-orang yang mencintai Allah, apalagi juga dicintai oleh Allah, tawassul. Nah, fahada tawassulun sarih bikulli abdin mu'min. Ini tawassul yang jelas dengan segenap hamba yang beriman, hayyan au mayyitan, apakah masih hidup atau sudah mati. Bahkan beliau dalam kitabnya Al-Ajwibatul Ghaliyah ini, kemudian beliau mengatakan Rasulullah SAW sendiri pernah tawassul. Rasulullah saja SAW pernah tawassul, berdoa tawassul ketika beliau berangkat menuju sholat, seperti diceritakan dalam kitabnya Imam Baihaqi dan Ibnu Sunni dan Abu Nuaim. Kama rawahul Baihaqi wa Ibnu Sunni wa Abu Nuaim. Nah, kalau di dalam kitabnya Ibnu Sunni, saya baca di dalam kitab Amalul Yaumi wal Lailah, karya Ibnu Sunni. Ini kitab Amalul Yaumi wal Lailah, karya Ibnu Sunni. Hadis nomor 84. Seperti petunjuknya As-Sayyid Zainul Abidin Ba'alawi dalam kitabnya Al-Ajwibatul Ghaliyah. Rasulullah SAW di sini diceritakan di kitabnya Amalul Yaumi wal Lailah, karya Ibnu Sunni, di kitabnya Ibnu Sunni Amalul Yaumi wal Lailah, Rasulullah mengatakan Allahumma bihaqqis sa'ilina alaik, bertawassul, ya Allah, lantaran perantara dengan haknya orang-orang yang memintamu. Allahumma bihaqqis sa'ilina alaik. Nah, ini Rasulullah berdoa. Lengkapnya doa adalah ketika Rasulullah SAW itu berangkat menuju sholat, beliau berdoa. Ketika keluar menuju sholat, keluar untuk berangkat menunaikan sholat, beliau membaca doa Bismillah amantu billah, dengan menyebut nama Allah, aku beriman kepada Allah. Tawakkaltu 'ala Allah, aku menyerahkan diri kepada Allah, tawakal kepada Allah. La haula wala quwata illa billah,
dan tiada daya dan kekuatan melainkan dengan Allah. Allahumma bihaqqis sa'ilina alaik. Ya Allah, dengan perantara haknya orang-orang yang memintamu, wa bihaqqi makhraji hada, dan dengan perantara keluar saya ini, fa inni lam akhrujhu asyaran. Kami tidak keluar dengan asyaran, yaitu gembira dengan sombong. Wala bataran, dan tidak meninggalkan syukur. Wala bataran, dan tidak sombong, yaitu mengingkari nikmat. Wala riyaan, dan tidak pamer. Wala sum'atan, dan tidak karena supaya didengar, populer. Kharajtu ibtigha'a mardatik. Saya keluar ini berangkat menuju solat semata-mata mencari ridhamu ya Allah. Wattiqa'a suhtika, dan semata-mata untuk menjaga diri supaya tidak mendapatkan kemarahanmu, murkamu, tidak mendapatkan kemarahanmu ya Allah. As'aluka, kami memohon kepadamu, antu'izani minan nar, supaya engkau ya Allah melindungi kami dari api neraka. Wa tudkhilanial jannah, dan supaya engkau memasukkan kami ke dalam surga. Maka kita tawassul dengan Nabi, tawassul dengan aulia, supaya kita diselamatkan oleh Allah dan diberi kesehatan lahir batin dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.